Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha penting yang muncul di Kepulauan Indonesia selama periode abad pertengahan, khususnya di Pulau Jawa. Terkenal karena kehebatan angkatan lautnya dan kendalinya atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, Majapahit memainkan peran penting dalam menyatukan wilayah yang sangat luas di seluruh Asia Tenggara. Kerajaan ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, pendirinya, dan selanjutnya diperluas dan dikonsolidasikan oleh Panglima Militer terkenal, Gajah Mada. Kepemimpinan Gajah Mada menandai era ekspansi teritorial yang agresif, berhasil membawa banyak pulau di Kepulauan Indonesia di bawah kendali Majapahit. Majapahit bukan hanya kekuatan militer tetapi juga pusat budaya dan perdagangan. Pengaruhnya meluas jauh melampaui Nusantara, menjalin hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara kuat seperti India dan Cina. Lokasi strategis Majapahit memungkinkannya untuk mengendalikan rute perdagangan vital, menjadikannya pemain penting dalam ekonomi regional Asia Tenggara. Ibu kota kerajaan, Trowulan, menjadi pusat kosmopolitan yang mencerminkan pengaruh budaya yang beragam yang diserap dari koneksinya yang luas. Trowulan merupakan rumah bagi candi-candi besar, istana-istana, dan bangunan-bangunan umum yang memamerkan kehebatan arsitektur dan seni masyarakat Majapahit, yang memadukan unsur-unsur asli Jawa dengan pengaruh-pengaruh eksternal. Struktur administrasi Majapahit unik pada masanya. Majapahit bukanlah negara yang tersentralisasi, melainkan kumpulan negara-negara bawahan dan daerah-daerah semi-otonom. Negara-negara bawahan ini, meskipun mengakui kedaulatan Majapahit, menikmati otonomi yang cukup besar dalam pemerintahan daerah. Sistem yang terdesentralisasi ini memungkinkan Majapahit untuk mengelola wilayahnya yang luas dan beragam secara budaya secara efektif. Hubungan antara otoritas pusat dan negara-negara bawahan dipertahankan melalui kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan pernikahan-pernikahan strategis yang memastikan kohesi kekaisaran. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit yang dulunya perkasa telah terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil, dan pengaruhnya pun berkurang secara signifikan. Ibu kotanya, Trowulan, akhirnya ditinggalkan, menandai berakhirnya sebuah era. Meskipun mengalami kemunduran, warisan Majapahit terus terasa di Indonesia modern. Sejarah dan pencapaian kerajaan ini dirayakan sebagai sumber kebanggaan nasional, yang melambangkan persatuan dan kekayaan budaya Kepulauan Indonesia. Kisah Majapahit bukan sekadar kisah penaklukan dan kekuasaan, tetapi juga narasi tentang sintesis budaya, perdagangan, dan interaksi kompleks berbagai tradisi dan kepercayaan. Dampaknya terhadap sejarah Asia Tenggara sangat besar, dan sisa-sisa kemegahan Majapahit masih dapat dilihat dalam praktik budaya, seni, dan arsitektur wilayah tersebut hingga saat ini. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha penting yang muncul di Kepulauan Indonesia selama periode abad pertengahan, khususnya di Pulau Jawa. Terkenal karena kehebatan angkatan lautnya dan kendalinya atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, Majapahit memainkan peran penting dalam menyatukan wilayah yang sangat luas di seluruh Asia Tenggara. Kerajaan ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, pendirinya, dan selanjutnya diperluas dan dikonsolidasikan oleh Panglima Militer terkenal, Gajah Mada. Kepemimpinan Gajah Mada menandai era ekspansi teritorial yang agresif, berhasil membawa banyak pulau di Kepulauan Indonesia di bawah kendali Majapahit. Majapahit bukan hanya kekuatan militer tetapi juga pusat budaya dan perdagangan. Pengaruhnya meluas jauh melampaui Nusantara, menjalin hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara kuat seperti India dan Cina. Lokasi strategis Majapahit memungkinkannya untuk mengendalikan rute perdagangan vital, menjadikannya pemain penting dalam ekonomi regional Asia Tenggara. Ibu kota kerajaan, Trowulan, menjadi pusat kosmopolitan yang mencerminkan pengaruh budaya yang beragam yang diserap dari koneksinya yang luas. Trowulan merupakan rumah bagi candi-candi besar, istana-istana, dan bangunan-bangunan umum yang memamerkan kehebatan arsitektur dan seni masyarakat Majapahit, yang memadukan unsur-unsur asli Jawa dengan pengaruh-pengaruh eksternal. Struktur administrasi Majapahit unik pada masanya. Majapahit bukanlah negara yang tersentralisasi, melainkan kumpulan negara-negara bawahan dan daerah-daerah semi-otonom. Negara-negara bawahan ini, meskipun mengakui kedaulatan Majapahit, menikmati otonomi yang cukup besar dalam pemerintahan daerah. Sistem yang terdesentralisasi ini memungkinkan Majapahit untuk mengelola wilayahnya yang luas dan beragam secara budaya secara efektif.
Hubungan antara otoritas pusat dan negara-negara bawahan dipertahankan melalui kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan pernikahan-pernikahan strategis yang memastikan kohesi kekaisaran. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit yang dulunya perkasa telah terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil, dan pengaruhnya pun berkurang secara signifikan. Ibu kotanya, Trowulan, akhirnya ditinggalkan, menandai berakhirnya sebuah era. Meskipun mengalami kemunduran, warisan Majapahit terus terasa di Indonesia modern. Sejarah dan pencapaian kerajaan ini dirayakan sebagai sumber kebanggaan nasional, yang melambangkan persatuan dan kekayaan budaya Kepulauan Indonesia. Kisah Majapahit bukan sekadar kisah penaklukan dan kekuasaan, tetapi juga narasi tentang sintesis budaya, perdagangan, dan interaksi kompleks berbagai tradisi dan kepercayaan. Dampaknya terhadap sejarah Asia Tenggara sangat besar, dan sisa-sisa kemegahan Majapahit masih dapat dilihat dalam praktik budaya, seni, dan arsitektur wilayah tersebut hingga saat ini.